Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyiapkan sejumlah langkah antisipasi melalui rencana tindak darurat jika Bendungan Sangiran, Bendungan Prijetan, dan Bendungan Gondang mengalami kegagalan konstruksi. Meskipun saat ini bendungan-bendungan tersebut dalam kondisi normal, tetap harus dilakukan monitoring secara terus-menerus. Hal tersebut yang melatar belakangi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo bersama pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan sosialisasi dan simulasi rencana tindak darurat Bendungan Sangiran, Bendungan Prijetan, dan Bendungan Gondang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Permen Nomor 27 PRTM 2015 pada pasal 2 yang berbunyi, setiap pembangunan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya harus dilaksanakan berdasarkan pada konsepsi keamanan bendungan. Sedangkan pilar ketiga dari konsepsi keamanan bendungan adalah kesiapsiagaan tindak darurat. Rencana tindak darurat dimaksudkan sebagai panduan untuk mengenali faktor-faktor yang dapat mengancam keamanan bendungan, meningkatkan responsivitas reaksi saat terjadi masalah, serta meminimalisir dampak kerugian saat terjadi bencana. Rangkaian rencana tindak darurat wajib diinisiasi saat terjadi gejala yang dicurigai dapat menjadi penyebab kegagalan bendungan, seperti intensitas air yang naik drastis akibat hujan yang terus-menerus atau kondisi lainnya. Secara umum, rencana tindak darurat meliputi dua kegiatan besar, yaitu pengamanan terhadap bendungan yang di bawah tanggung jawab pengelola bendungan dan pengamanan terhadap masyarakat hilir bendungan di bawah tanggung jawab pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan panduan dan petunjuk dalam memutuskan suatu tindakan jika terjadi situasi darurat akibat banjir yang diakibatkan keruntuhan bendungan. Secara umum, kondisi bendungan dibagi menjadi dua, yaitu kondisi teknis dan kondisi darurat. Kondisi teknis terdiri dari status abnormal dan kondisi darurat terdiri dari status waspada, status siaga, dan status awas. Pada umumnya, penyebab bencana adalah hujan, gempa, dan sabotase termasuk vandalisme. Berikut rembesan di lereng hilir. Yang pertama adalah simulasi rencana tindak darurat Bendungan Gondang dengan status abnormal. Petugas operasi pemeliharaan bendungan melakukan praktek pengukuran dan pemantauan. Kemudian, petugas operasi dan pemeliharaan Bendungan Gondang melaporkan hasil pemantauan ke koordinator lapangan. Selanjutnya, petugas operasi dan pemeliharaan bendungan melaporkan hasil pemantauan kepada Sekretariat UPB. Kemudian, Sekretariat UPB meminta tim ahli untuk melakukan pengamatan, pemantauan, kajian, analisis, dan upaya perbaikan. Kemudian, Sekretariat UPB melaporkan kejadian kepada Kepala UPB. Lalu, Kepala UPB melaporkan kejadian kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Dan yang terakhir adalah setelah 3 hari, kemudian tim ahli telah selesai melakukan pengamatan, kajian, analisis, dan upaya perbaikan dan melaporkan hasil kegiatan ke Sekretariat UPB. Demikian simulasi rencana tindak darurat dengan status abnormal. Untuk simulasi dengan status waspada, pertama-tama adalah petugas operasi dan pemeliharaan bendungan melakukan praktek pengukuran dan pemantauan. Kemudian, petugas operasi dan pemeliharaan Bendungan Gondang melaporkan hasil pemantauan ke koordinator lapangan. Lalu, petugas operasi dan pemeliharaan bendungan melaporkan hasil pemantauan kepada Sekretariat UPB. Selanjutnya, Sekretariat UPB melaporkan kejadian kepada Kepala UPB. Kepala UPB meminta tim ahli untuk melakukan pengamatan, pemantauan, kajian, analisis, dan upaya perbaikan. Selanjutnya, Kepala UPB melaporkan kejadian kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk pernyataan status darurat. Lalu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyatakan peningkatan status darurat Bendungan Gondang status waspada kepada Kepala UPB. Dan, Kepala UPB memberitahukan status waspada kepada Kepala Dinas Pusda Jawa Timur. Selanjutnya, Kepala UPB memberitahukan status waspada kepada Kepala Dinas Pusda Lamongan. Kemudian, Kepala Dinas Pusda Lamongan memberitahukan informasi kepada Kepala Pelaksana BPBD. Kemudian, Kepala Pelaksana BPBD Lamongan melaporkan status waspada Bendungan Gondang kepada Bupati Lamongan.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melaporkan status waspada kepada pembina di Jakarta, yaitu Kepala Balai Bendungan dan Direktur Bina Operasi Pemeliharaan (SEKI), Kasubdit OP Bendungan dan Danau, serta mengirimkan laporan kondisi bendungan ke Ditjen SDA. Kemudian, tim ahli telah melakukan pengamatan, pemantauan, kajian, analisis, dan upaya perbaikan. Demikian simulasi rencana tindak darurat dengan status waspada. Sedangkan untuk status siaga adalah gabungan tim ahli Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan pembina dari Jakarta telah melakukan inspeksi khusus terhadap kondisi bendungan Gondang dengan menyembunyikan sirine keras terputus-putus selama 5 menit sebagai peringatan dini kepada masyarakat di hilir. Tim ahli melaporkan kondisi bendungan kepada Kepala UPB. Selanjutnya, Kepala UPB melaporkan status bendungan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Kepala UPB berkoordinasi dengan BMKG untuk informasi ramalan cuaca. Kemudian Kepala UPB berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pusda Jawa Timur. Kepala UPB berkoordinasi kepada Kepala Dinas Pusda Lamongan. Kepala Dinas Pusda Lamongan memberitahukan informasi kondisi bendungan Gondang kepada Kepala Pelaksana BPD Lamongan. Selanjutnya, Kepala Pelaksana BPPD Lamongan melaporkan status siaga bendungan Gondang kepada Kepala Bupati Lamongan. Kepala BBWS Bengawan Solo melaporkan kondisi status siaga bendungan Gondang kepada pembina di Jakarta, yaitu Kepala Balai Bendungan, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau, dan membuat laporan kerja ke Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Kemudian, Kepala Pelaksana BPPD segera memberikan informasi kepada Dandim. Kepala Pelaksana BPPD segera memberikan informasi kepada OPP dan lembaga terkait termasuk camat dan kepala desa yang wilayah terdampak. Tim pengelola RTD yang terdiri dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, BPPD Lamongan, TNI Polri di wilayah Lamongan, OPD dan lembaga terkait beserta camat dan kepala desa melakukan rapat koordinasi. Selanjutnya, camat memerintahkan kepala desa untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Kepala desa memberikan pengumuman kepada kepala warga di daerah bahaya zona 1 untuk segera dievakuasi ke titik kumpul. Selanjutnya, camat memerintahkan kepala desa di wilayah zona bahaya 2 untuk memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat. Petugas membunyikan sirine terputus-putus selama 5 menit agar masyarakat segera berkumpul di titik kumpul. Kemudian, kepala desa memberikan pengarahan kepada masyarakat. Setelah itu, penduduk mulai diberangkatkan ke lokasi pengungsian dengan ditandai bunyi sirine. Dan yang terakhir adalah dengan status awas. BPPD mengkoordinir tim RTD melakukan peringatan kepada seluruh penduduk di daerah terdampak agar segera mengungsi karena bendungan Gondang sedang mengalami keruntuhan. Kemudian Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo memberitahukan kepada Bupati Lamongan. Kepala Pelaksana BPPD Lamongan melaporkan kejadian kepada Bupati Lamongan. Kepala BPPD juga melaporkan kejadian kepada camat. Selanjutnya, camat memerintahkan kepada kepala desa untuk melakukan evakuasi zona bahaya 2 dan 1 yang belum mengungsi. Dan kepala desa memerintahkan warga untuk mengungsi. Demikian untuk status awas. Adalah panduan untuk kita menyampaikan informasi kepada masyarakat agar siap ya bila terjadi bencana darurat seperti bencana. Saya berterima kasih kepada BBWS Bengawan Solo yang ada di Solo bahwa kita merupakan daerah yang termasuk rawan bencana banjir maupun tanah longsor, sehingga BPD Lamongan khususnya pemerintah daerah Lamongan ditempati dalam rangka untuk kegiatan simulasi rencana tanggap darurat bencana yang ada di Waduk Gondang. Memang sangat membantu bagi kami khususnya untuk sebagai acuan pembelajaran bila sewaktu-waktu ada bencana di daerah kami. Sangat bermanfaat bagi warga Gondang. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi situasi yang tidak diinginkan, namun demikian kita sudah bersiap dengan adanya pelatihan ini sehingga prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh warga bisa kita atasi dengan lewat pelatihan ini. Semoga dengan diadakannya simulasi ini masyarakat sekitar dapat waspada dan siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Ilustrasinya adalah walaupun penerbangan itu aman, tapi setiap kali naik pesawat terbang akan diperagakan dan dianjurkan untuk membaca panduan keselamatan penerbangan. Begitu pula untuk antisipasi rencana tindak darurat di bendungan yang aman, tetap harus ada simulasi rencana tindak darurat bagi warga sekitar bendungan.